Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Sebelumnya saya minta maaf, ini udah 2 kali pula telatnya. Kemarin ketiduran. Tadi pula memang anak-anak lagi ujian. Jadi jam 9 itu sebenarnya sudah mau berangkat. Cuman Ustaz Soleh minta tolonglah, katanya awasi anak-anak sebentar aja untuk dokumentasi. Jadi awasi ujian, lupa pula tadi, hampir lupa tadi itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Masih membahas surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu yang tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini semakna dengan surah Al-Imran ayat 169 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rizki di sisi Rabbnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada yang mengatakan bahwa asbab nuzulnya adalah bagi para syuhada yang gugur di Badar. Jadi ada dalam sejarah itu perang yang merupakan perang penentu. Makanya perangnya disebut Furqan, pembeda. Dan perang itu disebut perang Badar. Lah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepat di tanggal 17. Dan kita tahu bahwa perang ini adalah perang perdana Nabi SAW. Karena ketika itu Nabi SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW mulai mengumandangkan genderang perang dengan cara mengutus pasukan-pasukan yang tidak dipimpin dia. Salah satunya pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib, itu yang pertama. Kemudian disusul oleh pasukan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian disusul oleh pasukan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan yang ketiga pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang ditugaskan Nabi SAW untuk mencegat kafilahnya Abi Sufyan. Yang ketika itu Abi Sufyan baru saja pulang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi SAW mengutus sahabat untuk mencegat dagangan itu di sebuah tempat namanya Haror. Tapi sayang, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika sampai di Haror, rupanya Abi Sufyan sudah
melewati sehari sebelumnya, jadi tidak sempat mendapati Abi Sufyan. Tapi bukan berarti ini kegagalan para sahabat, tidak. Karena Nabi SAW hakikatnya hanya ingin memberikan pesan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sekarang mereka sudah kuat, mereka sudah bisa berperang. Itu pesan Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy dengan mengirim pasukan-pasukan khusus yang tidak dipimpin dia. Nah, setelah kemudian Syariah yang dipimpin Sa'd bin Abi Waqqas inilah terjadi setelahnya perang Badar. Perang Badar Kubro namanya. Yang ketika itu pasukan kaum muslimin jumlahnya sekitar 313, ada yang mengatakan 314 orang melawan 1000 lebih. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan di peperangan ini Allah menangkan kaum muslimin. Tetapi ada sebagian para sahabat yang gugur di perang Badar ini, sehingga orang-orang Quraisy ketika mereka mengatakan bahwa lihat bagaimana sahabat Muhammad itu rela membela Muhammad, sehingga mereka gugur di perang Badar, sesungguhnya kematian mereka sia-sia. Lah, dari ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa kematian para sahabat di perang Badar itu sia-sia, maka turun ayat ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Mereka tidak mati sia-sia. Justru Allah katakan, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di perang Badar itu mereka mati sia-sia, tidak. Bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu yang tidak menyadari. Dalam surah Al-Imran, bahkan mereka hidup dan mereka dianugerahkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan orang yang mati syahid. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 96, 95, 96, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allaha ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para mujahidin itu atas orang-orang yang duduk-duduk saja dan tidak berjihad. Bagi mereka pahala yang besar. Mereka akan diangkat beberapa tingkatan derajat mereka, dan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Artinya para mujahidin mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun mereka diberikan keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja keistimewaan mereka, orang-orang yang mati syahid itu? Pertama, bahwa orang-orang yang mati syahid itu saat kematiannya, maka para malaikat akan melindungi jasadnya. Itu di dunia. Ingat sewaktu saya bercerita tentang kematian ayahanda Jabir ibn Abdullah. Siapa? Abdullah ibn Haram. Jadi ada sahabat namanya Abdullah ibn Haram. Itu salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Madinah di zaman itu. Jadi Abdullah ibn Haram ini ketika perang Badar memang tidak ikut. Karena kita tahu bahwa perang Badar itu bukan niatnya perang Rasul itu kan. Niatnya memang hendak merampas hartanya orang-orang Quraisy sebagai mengambil hak. Karena ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah kan harta mereka diambil. Makanya untuk mengambil hak, ketika mendengar ada Abi Sufyan membawa dagangan orang Quraisy mau diambil sebagai balasan. Jadi Abdullah ibn Haram itu tidak terlibat dalam perang Badar. Lah ketika terjadi perang Uhud, maka Abdullah ibn Haram tidak mau ketinggalan. Dia datang kepada Nabi SAW
kemudian meminta agar dimasukkan dalam pasukan jihad. Masalahnya Abdullah ibn Haram kan sudah tua, sudah renta, dan dia tidak sanggup jalan. Namanya orang sudah tua, macam mana mau mengayunkan pedang, jalan aja susah. Orang sudah tua renta. Tapi dia ngotot ingin jihad. Padahal dia sudah mendapatkan uzur bahwa orang yang sakit, orang yang tua tidak lagi kuat itu tidak mengapa tidak ikut jihad. Tapi karena semangat jihadnya luar biasa, akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Lah ketika Abdullah bin Haram ini diterima sebagai pasukan jihad, dia kan punya anak namanya Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir yang banyak meriwayatkan hadis itu. Jabir tidak terima. Datang dia kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, batalkan ayahku. Kalau engkau mau, biar aku yang akan menggantikan posisinya. Akhirnya kemudian Rasul mempertemukan Jabir dengan ayahnya, Abdullah bin Haram, ngamu ayahnya, dan mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, kalau bukan karena sorga, aku siap digantikan posisiku. Masalahnya ini sorga, aku nggak mau. Saking semangatnya Abdullah bin Haram sampai marah sama putranya. Akhirnya Abdullah bin Haram pun ikut terlibat dalam jihad. Dan Nabi SAW sudah memperkirakan bahwa dia adalah orang-orang yang akan mati syahid pertama kali. Dan subhanallah benar. Ketika betul-betul terjadi perang Uhud, maka Abdullah ibn Haram adalah orang-orang yang awal-awal gugur di peperangan. Makanya ibu kalau umrah, kemudian ditakdirkan jalan-jalan ke Gunung Uhud, kan di situ kan dipagar itu para syuhada Uhud. Cuman yang ada maisannya cuma 2, yang lainnya itu hanya batu-batu, kadang-kadang nggak nampak kan itu ya, kan hampir rata dengan tanah. Nah disitulah Abdullah ibn Haram dikuburkan, satu di antara 70 syuhada Uhud. Makanya di pelangnya kan ada tulisan untuk para syuhada di situ, bisa dibaca. Lah ketika kematiannya, kan perang Uhud ini kan kaum muslimin kalah tuh. Betul-betul mengalami kekalahan dan mengalami kerugian yang sangat besar karena banyak yang gugur. Bahkan Nabi SAW aja diisukan meninggal di perang Uhud itu. Sampai para sahabat kocar-kacir ketika itu kan. Ada yang bertahan dalam peperangan, ada juga yang lari dalam peperangan. Nah selesai peperangan, maka masing-masing keluarga korban kan mencari keluarganya. Lah salah satunya Jabir mencari korban ayahnya, karena dia melihat dari pasukan yang selamat tidak terlihat ayahnya. Jadi dia mulai mencari para syuhada itu. Rupanya ketemu ayahnya meninggal. Ya namanya anak satu-satunya laki-laki, dan semua anak Abdullah ibn Haram itu kan 9 orang perempuan. Jadi dia anak satu-satunya laki-laki. Dia harus menjadi ayah plus menjadi ibu karena sudah meninggal ibunya. Dia harus merawat adik-adiknya kan. Sedihlah Jabir ini. Sambil kemudian merangkul jasad ayahnya Abdullah ibn Jabir ini, dia menangis. Disitulah Nabi SAW lewat, kemudian menenangkan Jabir dan mengatakan, ya Jabir, tabki aula tabki ma zalatil malaikatu tudhalliluhu bi ajnihatiha. Dari sini Rasul bersabda dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Nabi kepada Jabir, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya jasad ayahmu sedang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Jadi walaupun Uhud tidak ada pepohonan, ya, seolah-olah jasadnya Abdullah ibn Haram itu dinaungi oleh semacam naungan gitu. Padahal yang menaungi adalah malaikat dengan sayap mereka. Dan ini keutamaan para mujahidin. Lah rupanya di samping jasad Abdullah ibn Haram itu ada jasad kawannya juga yang sama-sama tua dan sama-sama sakit. Kalau yang Abdullah bin Haram kan sudah tua renta. Lah yang di sampingnya namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh ini sudah tua, bukan hanya tua, dia pincang, tidak bisa jalan. Tapi dia pun ingin berjihad dan mati juga di awal-awal peperangan.
Rupanya Nabi SAW mengatakan ketika hendak menguburkan Abdullah ibn Haram, kuburkanlah Abdullah ibn Haram bersama kawannya Amr ibn Jamuh. Kemudian Rasul berikan alasannya, karena ketika keduanya hidup, keduanya senantiasa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu lubang itu dikuburkan Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Karena semasa di dunia keduanya kemana-mana berdua saja. Kedua kakek ini kemana-mana berdua, ngaji berdua, baca Quran berdua, sholat malam berdua, pokoknya betul-betul menjadi teman karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, kuburkan dalam satu lubang. Makanya penting kita ini di dunia punya kawan yang bisa mengingatkan. Kawan banyak, tapi kalau bisa ada beberapa kawan khusus itu yang bisa mengingatkan kita, gitu maksudnya. Jangan kemudian semua kawan diambil, yang baik yang buruk, tapi tidak diseleksi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtalu asyra marrat lima yara minal karamah. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, tiada seorang pun yang telah masuk ke dalam sorga lalu ia ingin kembali ke dunia untuk memperoleh sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap untuk dikembalikan ke dunia sehingga terbunuh kembali sebanyak 10 kali karena apa yang didapatkan dari kemuliaan saat mati syahidnya. Lihat bahwa ini keutamaan orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, siapapun orang yang masuk surga tidak mungkin keluar. Orang kalau sudah masuk surga itu tidak mungkin mau keluar ke dunia. Masalahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan soal dunia dan akhirat itu, Allah dahulukan dunia baru akhirat. Seperti Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebelumnya Allah bercerita soal dunia. Jadi konteks dunia dan akhirat kalau Allah sebut dalam Quran itu biasanya Allah dahulukan dunia baru akhirat. Inilah yang menyebabkan kenapa kita ini ragu-ragu dengan akhirat, karena kita terlahir di dunia. Dan akhirat itu hanya sebatas cerita. Kalau kita tidak beriman benar-benar, orang tidak yakin dengan akhirat. Kalau orang beriman benar-benar baru yakin kan ada akhirat itu. Coba kalau kita balik, Bu, ya, akhirat lebih dulu dibandingkan dunia. Ibu lahir di sorga, kira-kira mau balik ke dunia? Ya nggak mungkin mau lah. Karena kita lahir di dunia itulah makanya tidak mau masuk sorga. Yang ngomong aja mau masuk surga, tapi kenyataannya itu kan amalannya tidak mau mengamalkan amalan ahli surga kan. Berarti sebenarnya antara lisan dan perbuatan itu kurang cocok tuh. Nah, ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga, maka Rasul mengatakan tidak ada satupun orang mau keluar dari surga kecuali para syuhada. Justru para syuhada itu ingin dibalikan ke dunia. Kenapa demikian? Karena kemuliaan orang yang mati syahid di mata mereka. Semua orang meninggal itu merasakan sakarat. Orang yang meninggal dunia pasti merasakan sakit, kecuali para syuhada. Para syuhada tidak merasakan sakit sedikit pun, karena mereka sudah mati sebelum mati. Artinya mungkin secara lahiriah kita melihat ada para syuhada itu dibom, ya, kemudian ditembak, kemudian ditusuk, macam-macam lah kematian para syuhada itu. Nampaknya kan sakit sekali itu, tapi hakikatnya mereka tidak merasakan sakit para syuhada itu. Dan ini keistimewaan kan para syuhada itu. Saat kematiannya tidak merasakan sakit, dan saat meninggal dunia
Allah Subhanahu wa taala langsung berikan nikmat kubur, dan ketika di akhirat tidak ada proses hisab dan adab. Para syuhada itu direct masuk surga, keluar dari kuburan saja langsung masuk surga. Lah, makanya kenapa kemudian para syuhada itu ketika masuk surga mereka bercita-cita ingin kembali ke dunia? Karena masih dalam cerita Abdullah ibn Haram tadi, itu ada penggalan cerita juga. Jadi saat Abdullah ibn Haram ini meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil ruhnya dan mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hamba-hamba. Wahai Abdullah ibn Haram, tamanna, berangan-anganlah, kira-kira kalau engkau mau diberikan sesuatu olehku, kira-kira minta apa? Jadi Allah menawarkan. Tapi Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, aku hanya ingin kembali hidup supaya aku bisa berjihad kedua kalinya, dan supaya aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan, wahai Abdullah, mustahil orang yang mati hidup lagi, nggak mungkin. Orang udah mati-matilah, nggak mungkin hidup lagi. Ya, maka kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, kalau begitu habarkan kondisiku kepada Jabir putraku, habarkan kondisiku kepada keluargaku, habarkan kondisiku kepada kaum muslimin. Dari sini turun ayat surah Al-Imran tadi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, bahkan mereka hidup dan mereka diberikan rizki oleh Allah. Lah, ayat surah Al-Imran ini turun karena peristiwa Abdullah ibn Haram. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam hadis Miqdad radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahid indallahi azza wa jal khisalan yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannah wa yuhalla alaihi hullatul iman wa yuzawwiju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril in wa yujazu min adzabil qabri wa ya'manu yawmal faza'il akbar wa yudau ala ra'si tajul waqar al yaqut minhu khairun minad dunya wa ma fiha wa yushaffa'u fi sab'in insanan min aqaribihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para syuhada itu akan mendapatkan beberapa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya. Yang kedua, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di surga. Yang ketiga, diberi hiasan dengan perhiasan iman. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga. Yang kelima, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keenam, mendapatkan keamanan dari ketakutan yang sangat besar kelak di padang mahsyar. Kemudian yang ketujuh, dipakaikan baginya mahkota kerendahan hati yang sebutir mutiaranya lebih baik dari dunia dan isinya. Yang kedelapan, dan diperolehkan baginya untuk memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Subhanallah, ya. Bagaimana keutamaan yang istimewa ini bagi para syuhada. Dia akan memberikan syafaat bagi 70 para kerabatnya karena kematian yang mati syahid. Ini juga diantara yang ketiga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahuhum fi jawfi tayri khudrin
laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadili fattala ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayu syai'in nashtahi ya rabb wa nahnu nasrah minal jannah haitsu syi'na fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu qalu ya rabb nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a allaysa lahum hajatan turi. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ruh-ruh mereka, maksudnya ruh para syuhada, berada pada tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau yang memiliki sarang yang tergantung di atas arsy. Dia terbang di dalam surga kemanapun dia berkehendak. Lalu dia kembali menuju lampu tersebut, lalu Allah melihat mereka dan Allah pun berfirman, apa yang kalian inginkan di surga? Mereka menjawab, apakah ada hal lain yang kami inginkan sementara kami telah dibebaskan terbang ke sana kemari dalam surga? Ini sudah cukup ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka sampai 3 kali, mau apa kalian di surga ini? Apa yang kalian kehendaki, ngomong saja. Lalu pada saat mereka sudah mengetahui bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali harus meminta sesuatu, maka mereka pun mengatakan, ya Rabb, kalau begitu kembalikanlah ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa berjihad kedua kalinya dan bisa terbunuh kedua kalinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat mereka tidak punya hajat kecuali itu, maka Allah pun meninggalkan mereka. Lihat bagaimana para syuhada itu di surga disediakan tempat di kendil-kendil, yang kendil-kendil itu kemudian digantung di atas arsy. Kemudian ruh mereka terbang ke sana kemari di surga itu sesuka hati mereka. Coba kenikmatan mana lagi? Bahkan tingkatan para mujahid di surga itu Allah khususkan, ada 100 tingkatan untuk mereka. Jadi kan surga itu kan memiliki tingkatan tuh. Lah dari 100 tingkatan itulah dikhususkan bagi para mujahid. Dan ini luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para mujahid. Karena jangankan cerita manusianya, debu yang nempel di kakinya saja itu bisa menjauhkan para mujahidin itu dari api neraka. Kata Nabi SAW, maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Barang siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah, maka Allah haramkan padanya api neraka. Debunya saja bisa menjauhkan seorang mujahid itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan surga para mujahidin itu bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya. Kan di zaman sahabat itu ada wanita namanya Ummu Harithah. Ummu Harithah, jadi anaknya namanya Harithah. Jadi Harithah ini kan ikut dalam peperangan. Masalahnya ketika dia diperintahkan Rasul untuk menjaga pasukan di malam hari, ini belum perang. Harithah ini disuruh untuk menjaga di malam hari. Jangan-jangan ada musuh nyerang, suruh jaga saja di perbatasan. Tiba-tiba ada kaum muslimin mengira bahwa Harithah itu musuh. Akhirnya dipanah. Mati dia. Disangkanya Harithah ini musuhnya, padahal sahabat kan itu. Namanya malam-malam tidak tahu kan, disangka penyusup. Padahal dia orang yang ditugaskan Rasul untuk menjaga malam. Lah, setelah terjadi peperangan dan Allah menangkan, para sahabat dipulang yang selamat. Lah ibunya Ummu Harithah ini bertanya, di mana anak saya, katanya.
Maka orang-orang mengatakan anakmu tidak mati syahid. Maksudnya tidak mati dalam peperangan, tapi mati karena salah sasaran. Disangka musuh padahal orang Islam. Menangislah Ummu Harithah ini. Kenapa anaknya tidak mati dalam peperangan? Kenapa mati salah sasaran kan gitu ya. Jadi seolah-olah jangan-jangan anak saya tidak mati syahid. Menangislah Ummu Harithah datang kepada Nabi, melaporkan soal anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika Ummu Harithah menangis itu, kata Rasul, ya Ummu Harithah, innaha jinan fil jannati wa inna ibnaki asabal firdausil a'la. Ya wahai Ummu Harithah, sesungguhnya di sorga itu terdapat tingkatan-tingkatan, dan putramu Harithah akan mendapatkan sorga firdaus yang paling tinggi di sorga. Nah, di sini dikeluarkan Imam Bukhari. Artinya walaupun mati salah sasaran kan niatnya sudah jihad kan itu, dan memang tidak ada unsur kesengajaan. Sahabat yang memanah pun tidak tahu kalau itu sahabat. Namanya dalam suasana peperangan kan. Jadi terbunuhlah dengan cara seperti itu. Tapi Rasul itu menganggap Harithah itu mati syahid, dan dia dihadiahi sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Ya, jadi para mujahid itu akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Ya. Tetapi orang-orang yang mendapatkan pahala syahid tidak mesti harus gugur di medan perang. Seperti umpamanya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini kan dari zaman Nabi SAW semasa belum masuk Islam saja, kalau memimpin perang itu kan gak pernah kalah tuh Khalid itu. Bahkan kekalahan di perang Uhud itu kan karena Khalid tuh. Karena Khalid ketika itu masih kafir. Ketika Rasul meninggal, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, Khalid kan menjadi panglima perang. Dalam setiap peperangan, baik di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, tidak pernah kalah. Bahkan badan Khalid itu entah berapa tusukan panah, sabetan pedang, tancapan tombak, dan begitu sudah gak kehitung tuh dari atas kepala sampai kaki. Tapi Allah takdirkan dia mati bukan dalam peperangan, tapi mati di pembaringan. Sakit dia. Matinya Khalid itu justru di kasur, sedang sakit. Harusnya kan orang semacam Khalid kan mati di medan perang kan. Ya. Nangislah Khalid ini dan mengatakan, harusnya saya matilah di pertempuran, kenapa saya harus mati di pembaringan? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada Serai menenangkan, wahai Khalid, kenapa Allah takdirkan engkau tidak mati dalam peperangan, dan Allah takdirkan engkau mati dalam pembaringan? Sesungguhnya Rasul pernah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Kalau engkau mati dalam peperangan, berarti pedang Allah mengalami kekalahan. Dan pedang Allah tidak mungkin kalah, tidak mungkin patah. Makanya Allah takdirkan engkau mati dalam pembaringan, tidak mati dalam peperangan. Tetapi wahai Khalid, selama engkau masih meminta agar engkau mati syahid, kalaupun engkau mati dalam pembaringan, maka engkau sudah dianggap mati syahid. Dari sini kemudian Rasul mengatakan, man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya pada tingkat orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjang tidurnya. Artinya yang penting kita sudah ada niat ingin berjihad, itu sudah bagus. Karena orang yang tidak punya niat dalam hatinya ingin berjihad, berarti ada kemunafikan dalam badannya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, ayat yang kita baca tadi menceritakan tentang kisah di perang Uhud atau di perang Badar? Kalau surah Al-Baqarah perang Badar.
kalau surah Al-Imran di perang Uhud. Jadi beda asbab nuzulnya, ya. Kalau Al-Baqarah yang kita baca ini asbab nuzulnya adalah sahabat-sahabat yang gugur di perang Badar. Karena ketika itu ada sangkaan dari orang-orang musyrik bahwa orang yang mati di perang Badar itu sia-sia karena membela Muhammad. Ngapain Muhammad dibela-bela gitu maksudnya. Sia-sia aja kalian itu matinya. Itu ada omongan seperti itu dari orang-orang Quraisy. Makanya Allah bantah dengan menurunkan surah Al-Baqarah ini. Mereka tidak sia-sia. Dan mereka tidak mati konyol. Tapi mereka hidup dan mereka diberikan rizki, tetapi kalian tidak tahu saja. Tapi kalau surah Al-Imran ayat 169 dan 171 itu menceritakan perang Uhud tentang kisah Abdullah ibn Haram. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Ya. untuk yang perang Badar itu kan disebut juga sebagai perang Furqan. Maksudnya beda antara musyrik dan munafik atau gimana? Iya. Jadi perang Badar itu disebut juga perang Yaumal Taqal Jam'an. Ada juga disebut perang Al-Furqan. Kenapa disebut perang pembeda? Karena itulah perang perdana yang dilakukan Nabi SAW yang sebelumnya Rasul kan tidak perang sama sekali. Dan itu terjadi di tahun 2 Hijriah setelah hijrahnya Rasul di bulan Ramadan. Jadi kan Rasul SAW ketika itu tidak ada niat perang sebenarnya, hanya untuk mengambil barang Abi Sufyan yang merupakan barang orang kafir Quraisy yang dibawa dagang oleh beliau dari Syam ke Mekah sebagai pengambilan hak karena orang kafir sudah mengambil harta mereka pasca hijrahnya para sahabat. Kan ketika sahabat hijrah kan diambil semua hartanya, rumahnya diambil, tanahnya diambil, bisnisnya diambil orang Quraisy. Jadi sahabat hijrah itu cuma bawa pakaian di badan saja. Makanya ingin mengambil haknya. Jadi setiap ada para pedagang Mekah ke Syam itu mau dirampok, bukan maling, bukan rampok, tapi ingin ngambil hak. Dulu mereka ngambil tanah saya, sekarang saya ambil harta kalian, gitu maksudnya. Lah ketika kemudian Rasul mendengar Abi Sufyan itu kan membawa dagangan banyak, hampir semua orang-orang Quraisy itu dibawa dia modalnya. Berarti kalau berhasil mengambil dagangan Abi Sufyan, maka itu minimalnya walaupun tidak impas gitu ya, tetapi kan sudah diambil haknya sebagian besarnya. Tapi masalahnya Abi Sufyan ini cerdas. Ya, jadi ketika dia mendengar mata-mata dari mata-matanya bahwa pasukan Nabi hendak menyergap dia, makanya dia kemudian mempercepat jalannya dengan menyewa seorang penunggang kuda yang sangat cepat namanya Dhamdham dalam sejarah itu. Lah si Dhamdham ini dengan cepat melaju dari arah Madinah menuju Mekah memberitahu Abu Jahal bahwa seluruh harta yang dititipkan kepada Abi Sufyan akan diambil alih dan akan dirampas oleh Muhammad dan pasukannya. Marah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal tiba-tiba mengumpulkan pasukan, dia sendiri yang memimpin. Ya, dia sendiri memimpin dan seluruh pembesar Quraisy yang tua-tua ikut terlibat. Semua para pembesar Quraisy yang tua-tua ikut terlibat. Pentolan-pentolannya. Dan subhanallah Allah takdirkan ketika dalam perang Badar semua pentolan orang Quraisy meninggal dunia. Gak ada yang selamat kecuali Abi Sufyan yang selamat, yang kemudian memimpin perang Uhud. Ya. Tapi semua meninggal, mulai dari Abu Jahal, kemudian Umayyah ibn Khalaf, Syaibah, Rabi'ah, itu kan kepala-kepalanya tuh. Semua meninggal, dan meninggalnya karena mukjizat Rasul. Karena sebelum peperangan itu Rasul sudah ngomong kepada para sahabat, "Nih Abu Jahal sebelah sini mati," katanya. "Nih Umayyah sebelah sini," katanya. "Nih Syaibah sebelah sini." Ditunjukkan sama Nabi tempat-tempat kematiannya. Itu belum terjadi perang tuh. Ketika betul-betul terjadi perang, betul Abu Jahal sebelah situ, Umayyah sebelah situ, Rabi'ah sebelah situ, Syaibah sebelah situ, persis seperti disampaikan Nabi. Itulah yang menjadikan kepercayaan kepada Nabi SAW bagi para sahabat. Nabi SAW seorang Nabi memiliki wahyu. Lah disebut Furqan pembeda karena tadi membedakan antara mukmin dan kafir. Karena itu perang perdana di situ kan. Sampai-sampai Rasul ketakutan, takut kalah. Sampai ketika malam harinya, keesokan harinya mau terjadi perang itu kan, Nabi sampai istighotsah. Istighotsah itu bukan hanya minta pertolongan biasa,
tapi meminta pertolongan di saat genting itu dalam bahasa Arabnya disebut istighotsah. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingat ketika engkau meminta istighotsah wahai Muhammad, Allah ijabah doa-doamu. Jadi malam hari bersama Abu Bakar, Nabi berdoa lama sekali sampai terhempas angin, tidak sadar selendangnya terjatuh. Itu diambilkan sama Abu Bakar, selendang itu dipasangkan kembali di pundak Rasul sambil mengatakan, "Hasbuka ya Rasul," cukup wahai Rasul. Allah sudah mengijabah doa. Nah, salah satu doa yang dipanjatkan Rasul adalah, "Intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada." Ya Rabb, kalau kau hancurkan pasukan yang sedikit di Badar ini, engkau tidak akan ada yang menyembah selama-lamanya. Ini disebut Furqan. Kalau sampai perang ini kalah, Rasul terbunuh, selesailah Islam sampai di situ. Maka Rasul mengatakan kalau kelompok yang sedikit ini kalah, sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah di permukaan bumi. Tiba-tiba Rasul tersenyum kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Absyir ya Abu Bakrin," berbahagialah wahai Abu Bakar, aku sudah melihat Allah menurunkan 1000 malaikat di malam ini, katanya. Ketika keesokan harinya saat awal peperangan, Allah tambah lagi 2000. Ketika betul-betul perang berkecamuk, Allah tambah lagi 2000 lagi. Jadi 5000 malaikat terlibat di situ, dipimpin oleh Jibril. Bayangkan kalau yang perang Jibril membawa pasukan, ya selesailah kan itu. Makanya orang-orang Quraisy bingung. Orang Islam belum nyabut pedang, kepala orang Quraisy sudah melayang kan gitu. Nah, siapa yang menyabet itu? Rupanya para malaikat. Sampai-sampai Abi Sufyan yang kabur berhasil selamat sampai di Mekah itu kan laporan sama Abu Lahab. Abu Lahab ini pengecut, dah ikut perang. Dia nyewa orang saja, kau aja yang berangkat saya bayar, katanya. Saking pengecutnya Abu Lahab. Lah Abi Sufyan laporan kepada Abu Lahab, katanya, "Aku melihat tentara-tentara aneh dari pasukan Muhammad. Mereka menunggang kuda putih dengan pedang terhunus di tangan-tangan mereka." Lah di samping Abu Lahab itu ada budaknya Fadl ibn Abbas. Dia sudah masuk Islam, cuman menyembunyikan keislamannya. Tiba-tiba dia mengatakan, itulah malaikat yang menolong pasukan Muhammad. Marah Abu Lahab. Ditempelengnya nih budaknya si Fadl ini. Pulang nih budaknya si Fadl ini, Fadl ibn Abbas ini. Kemudian istrinya Fadl marah, diambil kayu dari rumahnya karena Abu Lahab sudah menampar budaknya. Diambil kayu, dicari Abu Lahab, dipentung kepalanya sampai berdarah. Nah, ini mama ini repot nih kalau ada masalah udah main kayu dia. Dipentung Abu Lahab, lukanya itu yang menyebabkan kematiannya. Lukanya itu ketika Abu Lahab sedang safar hendak pergi dagang, di tengah jalan karena lukanya semakin memarah, akhirnya di tengah jalan dia pun meninggal dunia. Dan jasadnya dibiarkan 3 hari begitu saja sampai membusuk. Sampai kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepada anak-anaknya, "Kenapa tidak dikuburkan ayah?" Kata anak-anak, "Bagaimana aku akan mengambil jasad? Bau sekali." Akhirnya dilempari batu. Dengan cara itulah dikuburkannya. Karena batunya numpuk, sudah kuburannya di situ. Allah hinakan itu Abu Lahab. Nauzubillah. Ya. Wallahu a'lam.